Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, kami silakan. Teman-teman, 2 hari ini saya mencoba menulis, menyiapkan sebuah cerita. Bagaimana perasaan saya ketika kemudian saya membayangkan sekian puluh tahun yang lalu sebelum saya wisudanya di gedung pusat yang masih pakai tenda dan panas. Saya mau tahu dulu besok di wisuda tapi masih jomblo, angkat tangan. Oke, Bu Rektor, lihat anak-anakmu, Bu Rektor. Ya, saya tahu ekspresi wajah yang sangat kasihan di. Enggak apa-apa. Tapi siapa tahu di antara teman-teman yang angkat tangan tadi itu besok salaman dan berjodoh di ruangan ini. Mudah-mudahan yang kuliah di UGM ini semua sempat nonton film atau membaca novel Cintaku di Kampus Biru. Dapat 2 hari saya tulis, maka saya banggakan ketika semua hadir di gedung ini dan akan menuntaskan semua tugas yang sangat membosankan selama bertahun-tahun di sini. Mereka adalah wajah ceria dan di situ ada doa dan air mata. Terima kasih Bu Rektor sudah mengajak anak-anak, adik-adik kita untuk bisa mencapai sebuah mimpi besar. Pak Bahlil ini menteri fenomenal. Saya tahu betul nakalnya beliau waktu muda. Tapi ingat, secara emosional, secara kreativitas dan aktivisme yang ada, Pak Bahlil dari Indonesia Timur, anak muda, aktivis, menjadi Menteri Investasi. Boleh berdiri, Pak? Berdiri dong, Pak. Beliau nanti akan menjadi narasumber dan teman-teman boleh bertanya bagaimana hal yang tidak biasa beliau lakukan untuk menarik investasi, inspiring. Jadi jangan takut nakal. Dan tentu seluruh jajaran direktorat, Pak Warek, teman-teman dari BKPM, dan semua yang hadir, para wisudawan. Hari ini sebenarnya menjadi momentum yang sangat istimewa buat siapapun yang pernah sekolah di sini. Dan ini menjadi momentum peralihan dari fase penggemblengan di kampus menuju tantangan yang lebih besar di dunia nyata yang ada di luar sana. Saya tentu berdiri di sini sebagai saudara Anda yang pernah senasib, tapi sekaligus sebagai Ketua Umum Kagama. Saya menyampaikan selamat datang, Anda menjadi anggota kami yang baru. Ada permohonan yang selalu terucap di jiwa saya setiap menyambut kelulusan. Untuk kesekian kalinya saya berdiri di sini. Bahwa kita akan senantiasa satu berbagi kebahagiaan. Ada keharuan yang ada di sana. Dan ada rasa kepemilikan yang sama, ownership terhadap Universitas Gadjah Mada, dan tentu segenap alumninya. Setelah ini, Anda akan berada di seluruh penjuru dunia, dan nanti akan Anda temui senior Anda yang menjadi Kagama, karena kepengurusan kita hampir ada lengkap di seluruh benua. Teman-teman, Universitas tercinta ini telah menjadi suluh intelektualitas kita, yang menjadi pembimbing kita untuk menapaki jalur-jalur ilmu pengetahuan ada di sini. Dan membimbing kita menjelajahi ruang-ruang kreativitas yang akhirnya membentuk karakter kita di sini dan di sini. Ya, disinilah karakter kita dibentuk dengan segenap haru, duka, bahagia, dan penuh dengan cita-cita. Mungkin sebagian dari teman-teman sering merasa jengkel. Yang di Fakultas Kedokteran diajar Bu Ova, nggak tahu kategorinya pelit atau tidak beliau.
Apakah tugasnya terlalu banyak kepada teman-teman semuanya? Dan tugas-tugas itulah yang tanpa terasa sebenarnya membuat kita makin handal dan hebat. Mungkin juga ada yang merasa sebel ketika dapat nilai D dan harus mengulang. Ada pengalaman itu, boleh angkat tangan? Enggak usah malu, biasa saja. Saya juga pernah kok. Dan tentu banyak sekali yang merasa muak, marah, bahkan kecewa ketika harus berulang-ulang merevisi saat bimbingan skripsi. Bu Rektor, Pak Warek, dengarlah suara anak-anak. Disitulah Anda menjengkelkan buat kami. Tapi cerita belum usai. Silakan Anda jengkel. Silakan teman-teman semuanya jengkel dan silakan teman-teman muak ataupun marah. Tapi ingat, yang perlu teman-teman perhatikan pada fase terendah seperti itulah proses penguatan jiwa kita yang sesungguhnya ada. Karena intelektualitas saja ternyata tidak akan pernah cukup dijadikan bekal hidup setelah teman-teman diwisuda. Dan saya masih ingat kok, bagaimana rasanya harus mengulang mata kuliah tadi. Saya juga masih ingat kok, bagaimana rasanya dipaksa oleh keadaan dan harus cuti dalam perkuliahan. Pernah saya rasakan. Mungkin Anda teman-teman semuanya yang hadir di sini masih beruntung dibanding saya waktu kuliah pada saat itu. Dari segi waktu jangan tanya, saya habiskan waktu sesuai jatah dari UGM. Dan lamanya waktu kuliah itu juga tidak membuat saya minder kok untuk melangkah dan menghadapi masa depan. Karena tidak hanya ilmu pengetahuan yang diberikan para dosen dan UGM kepada saya, tapi karakter, tapi kemandirian, tapi jiwa yang berani bersikap, itu ada di kampus ini. Maka setelah dari Jogja, yang sangat saya cintai ini, saya merantau ke ibu kota seperti layaknya banyak orang, cari kerja. Dan bekerja ikut teman dengan penghasilan yang sangat pas-pasan. Ya, penghasilan itu sangat pas-pasan. Ngekos saya ini cuma mampu membayar kos-kosan ukuran 2x2. Dugaan saya lebih sempit dari itu. Maaf ya, jangankan mobil, sepeda motor aja nggak punya pada saat itu. Tapi apakah kondisi ini menyiutkan nyali saya? Jawabannya tentu saja tidak. Saya tidak mau kalah dengan kondisi yang susah. Dan selagi muda saya tidak mau takut dengan susah. Enggak ada takutnya. Dan saya tidak mau kalah dengan lelah. Karena itulah proses yang mendewasakan. Dan perlahan saya mulai akhirnya memahami situasi hidup itu. Dan kita memang harus terbentur dan terbentuk seperti layaknya besi ditempa. Dan sampailah pada saat tahap ini yang akhirnya saya bisa berdiri di hadapan teman-teman sebagai ketua umum Kagama. Bapak Ibu teman-teman, duka lara di masa lalu seringnya memang jadi lelucon yang kita bisa kenang seperti saat saya kumpul teman-teman di gelanggang yang sudah berubah bentuk ini, makin keren. Cerita duka lara, nestapa, lelucon yang selalu membuat kita rindu untuk pulang ke kampus biru ini. Tentu sekarang teman-teman bisa tertawa, tentu bisa mengingat segala sesuatu mau waktu kuliah dan itu menjadi sesuatu yang memorable, minimal buat saya. Dan hidup kadang-kadang memang kidding ya, tapi itulah sejarah yang telah melahirkan momen-momen penting dan pilihan serta tindakan membentuk arah masa depan kita masing-masing. Hampir semua ruang kehidupan mulai dari yang susah sampai yang bikin orang bungah, saya sudah lalui. Dan teman-teman sedang melalui itu satu persatu. Dan itulah modal berharga sebenarnya bagi kita semua sejak bekerja sampai nanti memegang amanah dari warga. Saya merasakan dari proses itulah kita akhirnya bisa melahirkan sebuah kekuatan sebagai pelengkap kekuatan intelektualitas selama kuliah di kampus ini. Kekuatan itu pula teman-teman yang menjadi indikator manifesto saya untuk melahirkan banyak program.
setidaknya seperti cita-cita teman-teman nanti berikutnya. Saya menjadi politisi, menjadi anggota DPR, pernah kerja sebagai konsultan ya dengan gaji pas-pasan itu, dan kemudian diberikan amanah menjadi gubernur. Dan pada saat itulah manifesto itu menjadi penting, dan kemudian kita mesti sampaikan kepada rakyat apa yang menjadi idealita yang ada di pikiran kita. Tantangan setelah ini mungkin akan lebih besar, tapi buat saya ingin saya sampaikan pada kawan-kawan semua, mengingat bahwa sebesar apapun tantangan yang kita hadapi nanti, potensi dalam diri kita sebenarnya lebih besar lagi. Percayalah itu, yakinlah itu, bahwa Anda mampu melakukannya. Dan kita sanggup menjadi pionir pada banyak hal. Dan bayangan saya sebenarnya sudah cukup komplit, seperti Anda sekalian, tentang bagaimana peran pemuda teman-teman semua di era sekarang. Dan saat inilah pemuda yang bisa lebih banyak mengisi dan menginisiasi perbaikan kehidupan di banyak sektor. Dan saat ini, Republik ini membutuhkan seluruh pemuda yang hadir, wabil khusus yang ada di ruangan ini. Anda adalah orang terpilih, Anda adalah orang terbaik, Anda adalah orang yang ditunggu oleh Republik ini. Dan jika sekarang kita sudah bersepakat menuju Indonesia sebagai negara maju dengan pertumbuhan ekonomi mau berapa persen? 5, sekian rasanya kurang. Kalau kita mau menghentak, Pak Bahlil, agar tidak masuk dalam middle income trap, mungkin 7% harus menjadi cita-cita pertumbuhan ekonomi kita. Kalau kita punya menteri investasi seperti itu, insya Allah nggak sulit. Dan dari tangan-tangan pemuda inilah kita bisa mewujudkan itu. Maka segala daya dan upaya yang kita miliki harus kita kerahkan ke sana. Serta pendidikan sebagai kawah candra di muka inilah, dari pemuda akan lahir banyak ruang, akan lahir banyak teori, akan lahir banyak hafalan yang mungkin dulu di kampus teman-teman dapatkan. Dan saya kira dari seluruh kontemplasi yang ada itu, dari ruang pendidikan inilah yang mesti kita intensifkan untuk meningkatkan segala hal, termasuk melengkapi keterampilan yang teman-teman miliki. Dan beberapa tahun lalu kampus ini telah menyambut teman-teman sekalian, dan sekarang sedang mengantarkan Anda untuk menuju kepada arti dan ruang hidup yang sebenarnya. Teman-teman, saya ingin mengakhiri cerita ini dengan sebuah ucapan selamat kepada teman-teman semua. Pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam dinding-dinding kelas di kampus-kampus yang teman-teman dapatkan, dan ia akan terus saja berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat luas, dan ini sebuah learning proses yang tidak pernah akan berhenti. Dan oleh karena itu, kita jadikan setiap momen hidup kita ini sebagai sebuah pelajaran, ini sebagai sebuah tindakan sekaligus suri toladan, dan setiap langkah sebagai jejak menuju cita-cita atau kemajuan yang diharapkan. Dan jangan lupa, tetaplah selalu meminta restu orang tua. Tetaplah selalu menyampaikan terima kasih, karena dosen dan guru yang dulu menyebalkan itu ternyata sedang menguatkan diri kita untuk menjadi manusia hebat yang sempurna, insya Allah. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat. Ada banyak kebanggaan yang saya lihat dari mata teman-teman sebagai seorang pejuang yang hari ini akan mengakhiri sebuah proses. Tapi ingat, di luar sana banyak sekali orang yang ikut bangga. Mereka adalah orang-orang tercinta yang sangat mengharapkan teman-teman, adik-adik, kawan-kawan menjadi manusia hebat yang akan menginspirasi keluarga. Mari kita cintai bangsa dan negara ini dengan sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.